Sekali waktu di saat kita bercermin, di saat kita ngajar, pakai baju yang terbaik yang kita punya. Seorang jenderal pakai baju jenderalnya, seorang presiden pakai baju presidennya, seorang komisaris pakai baju komisarisnya. Kita cari baju yang terbaik, yang paling mahal, yang paling kita suka, yang kita punya, pakai, kemudian bercermin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Suruh iman dan akalnya bicara, jangan hawa nafsunya. Apa pentingnya dan fungsinya suruh akal dan iman yang bicara? Karena kalau akal dan iman yang bicara, hasilnya adalah ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, hasilnya adalah kebodohan. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin. Fahassin, doa apa itu? Hah? Bocah tahu. Doa bercermin, bukan. Doa anti lebay. Ya, cermin itu kan, doa bercermin itu kan bahasa agama. Tapi bahasa anak-anak sekarang doa anti lebay. Kenapa? Umumnya orang kalau ngajak, ujung-ujungnya lebay. Punten, apalagi makhluk yang di sebelah sana. Maaf ya nih, perempuan itu kalau ngajak, aduh ya Allah, paling senang memuji diri sendiri. Jawabannya simpel, habis nggak ada yang muji gua sih, begitu. Maka ada perempuan itu bercermin sambil telanjang. Ya benar, serius. Ya bukan karena gue pernah lihat, bukan. Ya kalau bukan pelaku, siapa yang bisa ngomong kayak gini ya? Pasti pelaku yang ngomong. Bisa cerita bokep begitu lancarnya, bohong kalau nggak di handphonenya banyak bokep. Ya, ya itu mah nggak usah diomongin, jadi rahasia handphone masing-masing aja lah ya. Ya kalau bosen gua, ya kirim-kirim lewat Bluetooth begitu aja. Apalagi zamannya handphone BlackBerry, wah udah paling gampang, ya. Ya bu, handphone BlackBerry yang bikin jari-jari bengkak. Bentar saya picture, lihatnya sih buat lucu-lucuan katanya, ya katanya. Tapi nafsu juga melihatnya. Nafsu mah gak katanya, Pak. Kalau nafsu itu bukan katanya, nafsu mah kenyataan. Ada nggak nafsu katanya? Ayo coba tunjuk tangan. Yang katanya nafsu ada nggak? Nggak ada. Nafsu mah kenyataan. Ada buktinya, begitu muncul syahwat, ada yang bergerak yang lain. Biasanya begitu. Ini kenapa pada ketawa? Nah, pikiran kita belum tentu sama, cuy. Belum tentu sama, kita beda frekuensi, mohon maaf lahir batin. Sehat Ustaz, alhamdulillah. Dikorik kita ya, masya Allah, luar biasa. Ketemu lagi panjang umur, udah lama gak ketemu. Terakhir di Polda ya, alhamdulillah. Jadi begitu. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khulqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ternyata tujuannya adalah membaguskan akhlak. Itulah kenapa pentingnya di saat kita bercermin, ngajak, jangan lupa di doa dibaca. Karena kalau enggak nanti kita salah muji, Pak. Kalau enggak nanti kita salah muji. Ini khususnya kaum akhwat. Ya, silakan diperiksa di tasnya ada nggak yang nggak bawa cermin. 99,99% perempuan rata-rata
di tasnya bawa cermin. Bohong kalau enggak. Gak usah alain gitu deh, biasa aja deh. Saya ini lagi menerapi satu perempuan itu bawa cermin di dalam tasnya segede gini. Lagi diterapi sekarang. Padahal perempuannya cantik, aduh cantik. Tapi setiap 2 menit, 3 menit ngambil kaca, dia melihat. Pernah sekali waktu kita terjadi, kacanya kita ambil. Dia bilang, aku mending gua ketinggalan handphone daripada ketinggalan kaca. Ini Masya Allah. Ya. Oke, sekali waktu gini deh. Sekali waktu di saat kita bercermin, di saat kita ngajar, pakai baju yang terbaik yang kita punya. Seorang jenderal pakai baju jenderalnya, seorang presiden pakai baju presidennya, seorang komisaris pakai baju komisarisnya. Kita cari baju yang terbaik, yang paling mahal, yang paling kita suka, yang kita punya, pakai, kemudian bercermin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Suruh iman dan akalnya bicara, jangan hawa nafsunya. Apa pentingnya dan fungsinya suruh akal dan iman yang bicara? Karena kalau akal dan iman yang bicara, hasilnya adalah ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, hasilnya adalah kebodohan. Ya, jadi kalau iman dan akal bicara, maka sama dengan ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, sama dengan bodoh. Hatinya diajak ngobrol tuh Bang. Pernah ngajak ngobrol hati belum? Sekali-kali lagi diam ngomong, apa kabar? Sehat? Kemana aja sekarang? Ini benar serius. Ya awal-awal dibilang orang gila lah, awal-awal ya. Kita pernah dengar kan ada istilah namanya suara. Coba belajar ininya mendengar suara hati. Berarti apa? Sering-sering masuk ke dalam kamar hati, bercermin lewat cermin hati, agar kita berhati-hati dengan sesuatu yang akan menyakitkan hati dan merusak hati. Kalau disebut hati saja Pak, benda. Tapi kalau sudah hati-hati, sifatnya adalah warning, peringatan. Sayang, catat pintar. Ketika suami kamu atau pacar kamu lah ya, nginep semalam 2 malam terus pagi-pagi dari kosan pergi, ada nggak? Wah ada, banyak yang begitu. Dulu kok begitu soalnya. Ya. Ketika suami kamu pergi, biasanya seorang istri ngomong apa? Ketika seorang suami pergi kerja ke apakah, seorang istri biasanya bilang apa? Hati-hati ya kamu, hati-hati ya mas, hati-hati ya bang, gitu ya. Hati-hati ya beb. Waktu nikah biasa-biasa saja, begitu mulai kerja sukses biasa lah ya. Aduh repot nih, harus punya pembantu, kayaknya anak juga ada 2, babysitter 1, pembantu 1, supir 1, 3, punya duit soalnya. Padahal emak kita dulu melahirin anak 12 kagak ada babysitter, 12 diurusin Bang kagak ada babysitter. Lah buktinya kita ini Pak. Benar kan? Itulah pentingnya kita belajar sama ibu-ibu kita terdahulu. Dulu zaman susah kagak ada lift. Sekarang mah lift di mana-mana. Orang Sunda ngomong lift begitu, bukan lift. Kagak ada tangga jalan. Naik tangga semua, makanya generasi bukan generasi manja. Sekarang kan generasi manja. Zamannya zaman instan, kopi instan, mie instan. Mau merubah channel tinggal klik. Zaman dulu kan kagak Bang. Kita merubah channel cetek, balik lagi. Balik lagi, cetek. Makanya sehat-sehat.
Bergerak terus soalnya. Sekarang kan enggak. Aset. Ini zaman instan, zaman serba apa ya, bikin orang jadi udah di situ aja, gak kemana-mana. Padahal ya Allah, dulu tuh Masya Allah luar biasa. Akhirnya apa? Muncul kemanjaan. Begitu suami mandi, ya ambilin handuk ya. Ya bentar. Mbak, handuk. Oh, ini macam orang doang, numpang lewat. Datang mbaknya, ini Bu, anterin ke bapak. Disuruh nganterin handuk ke bapak. Maaf, loh kok kamu? Disuruh ibu. Pertamanya buka begini. Cimbali juga. Pertama dulu. Besok, lusa, yang akan datang. Pak, handuk buka gitu. Mana handuknya? Ini Pak. Ini berdasarkan kenyataan, bukan mengada-ngada. Malaman. Lu jangan menuduh sesuatu yang sudah benar ya, Pak. Nah, begitu. Ya, ini Pak. Kalau sudah seperti itu bahaya. Bahaya luar biasa. Makanya saya salut sama perempuan yang bisa kerja dan dia punya suami hebat, punya tenaga ekstra. Di kantor ribet ngurusin karyawan kalau dia bos, capek, stres, depresi ketemu dengan klien kalau dia bos. Pulang ke rumah mesti ngurusin suami dan anak. Aduh, itu bagaimana itu? Hebat. Hebat. Top. Tapi seandainya kalian tidak bisa, maka berapa banyak dosa-dosa besar yang kalian akan tanggung. Maaf ya Neng, kalau kurang puas dengan obrolan saya, pengen sharing lebih banyak, silakan di invite BB saya. Mancing gua sengaja. Bahasanya kan begitu caranya. Ya, silakan. Nih, ada di bawah ini. Kelihatan nggak? Hanya hati-hati yang bersih saja yang bisa. Oke Bang, kayaknya itu aja. Mungkin ada yang mau diobrolin, silakan. Seputar obrolan yang tidak menyusahkan saya untuk menjawab. Ya, saya tidak terima ikhtilaf di sini. Saya nggak akan pernah mau membahas tentang perkara ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ya, karena itu cuma akan bikin kita jadi susah. Makanya mantapnya mantap cinta aja. Ya, silakan mungkin Mbak sambil makan nggak apa-apa. Saya nemenin makan kok. Nggak apa-apa, udah begini biasa. Biasa, cuma begini biasa. Nggak apa-apa kan? Saya duduk mau duduk. Punya kur disiapin belum? Waduh kayak sendokir. Pokok gerak kayak. Aku berempat. Woi, kerja, aku berempat. Mobilnya warna abu-abu. Waalaikumsalam. Ada simpel aja Pak Ustaz. Yang benar niat itu bismillah atau bismillah? Apa? Niat yang benar bismillah aja atau bismillah di depan? Boleh dua-dua. Ya. Boleh dua-duanya, tapi pasti ada yang paling baik. Kita makan, kira-kira yang paling mantap menu lengkap atau menu lengkap? Menu lengkap. Menu lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah juga boleh. Ini ada cerita tentang bismillah nih. Ya, apa mah bunyi putar-putar terang apa? Suara gua kenceng ini enggak apa. Ya kan?
kan nggak kebagian keluar mata. Kalau asik aja santai aja gitu. Mbak, ini cerita seorang istri yang luar biasa. Masya Allah. Ya, ini si istri setiap melakukan apapun dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan dia bersuamikan suami yang punya sifat munafik. Suaminya tuh gede banget kalau bininya dengar baca Bismillah apa-apa. Sampai sekarang waktu suaminya, kamu apa sih? Bentar-bentar Bismillah, ngelakuin apa? Bismillah, Bismillah. Tuh, ya. Sampai sekali waktu suaminya pengen ngetes, pengen uji. Apa yang suaminya lakukan? Dia nitip dompet ke istrinya. Wahai istriku, ini dompet amanah, tolong disimpan, ditaruh baik-baik. Akhirnya istrinya masuk kamar, buka lemari, ditaruh di bawah selipan baju. Ternyata perilaku itu diintip sama suaminya. Dia lihat, oh namanya di situ. Begitu besok, suaminya bilang apa? Wahai istriku, tolong kamu pergi ke pasar ya, beliin ini. Itu bukan benar-benar niat dulu, Pak, ngerjain. Di saat si istrinya pergi, si suaminya ngambil dompet yang ditaruh oleh istrinya, kemudian dibuang ke sumur. Pengen ngerjain begini. Begitu pulang, ditanya, oh iya istriku, dompetku mana yang aku titip kemarin? Oh ya, sebentar saya ambil bingung. Berharap istrinya malu. Akhirnya suaminya puas. Allah tahu ini, dan Allah tidak akan pernah membuat malu hambanya yang senantiasa membaca Bismillah. Ini masalah. Ya, begitu si istri buka lemari, ngambil, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk mengambil dompet yang dilempar sama suaminya ke sumur, dikembalikan ke tempatnya semula. Begitu Bismillahirrahmanirrahim diambil, ada suami nangis, malu. Dia akhirnya ngomong sama istrinya, maaf, sebetulnya aku tuh pengen punya niat begini-begini, dari sekarang aku sadar. Itu Bismillah. Luar biasa. Dan masih banyak cerita-cerita yang dahsyat tentang Bismillah. Ayo, bener, serius, bener, serius, swear. Bener, jangan jadi kakek enak hati mas aja. Saya udah berjaya begini bang, ayo kan. Bener, serius. Oh, minggu kali mau makan kagak ada airnya, cong ntar keselak tuh, kagak ada air. Masih makan kagak ada airnya, keselak ntar orang mau makan. Airnya mana air? Anggapnya ini kita pas lagi hari puasa nih ya. Oh, udah kemek aja. Mantap. Oke, ayo siapa lagi yang mau ngobrol? Silakan. Mungkin dari yang perempuan, santai aja. Ya, saya cakap pintar, punten, kecantikan tidak akan pernah bisa menyembunyikan seseorang dari masalah. Kelihatan kalau itu nggak bermasalah semua. Bohong. Ya, kalau nggak ada masalah tuh bohong. Ya, karena memang manusia dicipta. Oh ya. Waalaikumsalam. Ini bosnya, sorry Ustaz. biasa ada namanya. Di sini kita mau nanya bab dan pasal masalah APBB. Bab pasal masalah APBB beri-beri. Oh, beri-beri. Iya. Nah, yang jadi masalah begini Ustaz. Kita punya banyak temen. Awalnya sih iseng-iseng, tapi ujungnya jadi musibah gitu. Oh, nah, tapi isengnya enak kan? Itu dia yang jadi masalah Ustaz. Enak buat dia, nggak enak buat yang lain. Oh gitu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah kita punya istri pakai BB juga. Coba. Istri kita. Istri ente. Iya. Aneh. Kita mau beliin punya air. Anda terima aja, kagak apa-apa. Anda terima aja. Terus akhirnya kita ragu juga Ustaz. Ragu kenapa? Takut kena musibah juga. Lagi. Nah, tapi sih insya Allah enggak. Kenapa ya? Aneh yakin si Aneh sering ngaji Ustaz. Cuma permasalahannya adalah ketika kita punya teman-teman, ternyata kasusnya agak sedikit mirip gitu. Kita punya teman ada dua, kasusnya agak sedikit mirip. Akhirnya teman kita ngelarang gitu, istrinya pakai BB. Pertanyaan saya, Islam model begini kira-kira dosa Ustaz? Satu itu yang kedua. Kasus kedua Ustaz, sudah dilarang, tapi istri ngejawab,
Alasan hidupnya PP adalah untuk silaturahmi. Ya, Ustaz. sama bini gue juga begitu ngomong. Jadi kita banyak fungsinya seperti itu. Mohon penjelasan dan mohon pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaan yang memang sampai saat ini terus menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga, yaitu handphone BlackBerry. Ya, khususnya BBM-nya ya. Handphone musibah. Kenapa lu pakai? Musibah enak sih. Oke. Ini kasus sering terjadi, mungkin juga kepada diri kita atau saudara kita, tetangga kita, adik kita, anak kita. Kalau kita kembali kepada akal, ya, ini punten ya sayang. Kalau kembali kepada agama, bicara laki-laki, bicara perempuan. Seorang istri dilarang memasukkan ke dalam rumah seorang laki-laki yang tidak disukai oleh suaminya. Ya, jelas. Artinya siapapun yang berada di dalam kontak list atau grup, whatever apapun itu namanya, jika dia seorang istri, seorang suami wajib mengetahui. Begitu juga sebaiknya sebaliknya. Karena kalau bahas sebaliknya nggak adil loh Pak. Kalau bahas sebaliknya berarti cuma perempuan doang loh kita tekan begitu. Zolim kan? Enak dong dia mau omongan kita pasti. Udah mati kan. Wah, kan enak kalau digituin ya. Nah, kita bisa kembali kepada hukum ini sebetulnya. Hukum ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Ya, ketika si suami melihat sebuah kejanggalan atau si istri melihat sebuah kejanggalan, fatabayyanu. Quran mengatakan fatabayyanu, disuruh tabayyun. Apa tujuan tabayyun? Untuk mencegah musibah yang lebih besar lagi. Ya, sending picture atau kirim voice note, ini Mas Allah. Ya kirim voice note, ya kadang-kadang kita Masya Allah bagaimana gitu ya. Yang jadi masalah apa? Yang pernah jadi bagian masa lalu Pak. Pernikahan kita dengan wanita ini, dengan laki-laki ini kok sepertinya ada terpaksa misalnya. Atau begitu kita nikah sama dia berasa kayaknya lebih bagus yang dulu deh. Suatu saat Allah uji. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang kita ucapkan. Setiap segala sesuatu perkataan yang kita ucapkan, besok ujiannya bakal datang. Besok datang ujian itu. Pernah sekali waktu ada seorang perempuan datang ke rumah saya, cantiknya masuk Allah, pakai jilbab. Aduh, turun dari mobilnya, di mobil yang paling bagus. Datang ke rumah nangis, mata sembab. Terus dia bilang, Pak Uje, saya nggak akan nikah lagi seumur hidup saya. Tuh, kenapa enggak? Ada apa? Gak ada, pokoknya saya gak akan nikah lagi. Suami saya udah terlalu baik ya. Aduh, gak ada suami sebaik dia. Oh iya, hati-hati loh Mbak, jangan ngomong sembarangan. Enggak benar, dia ada laki-laki sehebat dia. Akhirnya saya tanya, emang meninggalnya sudah berapa lama? Baru 3 minggu dia. Oh, baru 3 minggu. Baru 3 minggu kan masih berasa segala-galanya ya. Ya masih berasa enggak? Masih berasa lihat suami di depan lagi duduk baca Quran merokok gitu ya. Terus lagi lewat berasa ada yang panggil, lagi tidur kok berasa di perut gitu nengok. Itu masih berasa. 3 minggu. Akhirnya saya bilang apa? Punten 4 bulan lagi nanti teteh datang ke sini. Tolong dikecilin. Kalau nggak bisa dikecilin dijual aja. Kita ganti ya, 4 bulan lagi teteh datang ke sini. Abang, nggak sampai 4 bulan Bang, jatah hitungan sebulan datang lagi ke rumah, nangis lagi. Kali ini saya nggak kenalin, soalnya pakai tank top, pakai rok segini. Ya saya sih demen-demen aja. Ya nafsu yang ngomong, ya kalau nafsu makan demen-demen aja. Tapi ketika akal dan iman pasti nolak. Jadi di dalam diri kita itu selalu ada 2 pendapat.
Mungkin mic yang di sana udah dimatiin. Selalu ada dua pendapat, ya. Ketika datang seorang perempuan pakai rok, pokoknya mau pakai apapun ini perempuan membuat kita punya kepengen. Mau pakai jilbab, bukan berarti yang pakai jilbab kadang-kadang lagi nggak muncul sawat, muncul juga sawat ya. Tenang, saya tenang, bilang ya, gitu. Itu selalu ada dua yang muncul. Begitu tuh perempuan cakep datang ke rumah, langsung ngomong, kenapa janjian di rumah gue? Akal ngomong, alhamdulillah ya Allah ya begini datang ke rumah ketolong gua, untung ada bini gue itu. Akal ngomong. Nafsu gak? Tuh begitu tuh selalu di dalam diri. Berat. Bohong kalau gak ada. Sehebat apapun dia ahli ibadah selalu muncul dua. Tinggal tergantung mana yang kuat, yang mana yang lebih menang. Yang lebih menang apakah yang kuat? Tidak. Yang lebih sering diturutin. Kalau bicara kuat, akal lebih kuat daripada nafsu. Cuma masalahnya yang lebih sering kita turutin yang mana? Itu dia masalahnya. Karena lebih sering turutin nafsu, akal jadi lemah. Mohon maaf ya. Jadi yang lebih sering kita turutin itu yang mana? Nafsu lah. Jadi kan? Nah akhirnya apa? Si perempuan ini nangis lagi, saya bilang, loh maaf ini siapa? Saya yang kemarin Ustaz sudah kemarin. Oh ya Allah, Mbak, mohon maaf saya terkenal. Kenapa lagi Ustaz? Saya jatuh cinta. Loh, kok kemarin ngomongnya gak akan jatuh cinta? Gak tahu Ustaz, saya juga bingung. Terus kemana kerudungnya? Itu dia Ustaz, saya jatuh cinta sama yang gak seagama. Padahal baru sebulan yang lalu dia datang nangis, saya bilang, saya tidak akan jatuh cinta. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang diucapkan. Kiriman-kiriman voice note itu, aduh, ayat. Kadang ada laki-laki, Pak, pengen ngetes. Iya kan? Wah, dulu dia pacar gua tuh. Sekarang gimana ya? Ketemu bebeknya. Ping, kamu masih ingat aku enggak? Kamu masih ingat aku enggak? Siapa ya? Masa kamu lupa sih? Siapa? Aku ingetin ya. Waktu itu kamu pernah naik sepeda dibonceng seseorang, terus kamu jatuh. Ya Allah, kasih gambar nangis. Apa petir terus sampai kamu ini. Kamu kemana aja? Mulai setan perangkapnya masuk. Kamu sehat? Sehat, alhamdulillah. Pakai bahasa Arab, alhamdulillahnya. Alhamdulillah, di bawahnya sakwatan. Tuh. Ini kasus begini nih banyak. Bukan tidak banyak. Gitu kan? Ada yang ketawa dan banyak yang kagak ketawa. Lebih banyak yang tak ketawa. Karena kalau ketahuan bahaya. Rumah tangga, ukurannya, jaminannya bisa melepas kehidupan. Karena peraturan nomor 1 dilanggar. Bahaya jangan. Makanya jangan. Begitu aja ngomong bicara masa lalu. Kebetulan si perempuan juga lagi kelas dulu sama suaminya ribut. Akhirnya dijadikan alasan standar. Gimana kehidupan kamu? Aku nggak tahu nih. Ayo pakai voice note, kurang puas kan? Suara kamu masih yang dulu ya? Iya. Aku jadi kangen. Oh iya, aku juga sama. Akhirnya jadi sebuah kebiasaan etik nyanyi. Tapi begitu dalam rumah tangga saling tuduh. Suami yang nuduh ini, awas ya, kamu hati-hati. Lakinya ngomong gitu kan kejadian sama dirinya. Bininya juga kamu sama, kamu juga tuh. Wah, kalau udah mulai muncul begitu Bang, hati. Gak sedikit rumah tangga yang berantakan hancur karena sebuah BBM. Bohong kalau nggak ada yang satu di antara dua yang sekarang lagi ngalamin atau yang baru mulai ya ada.
Ini mabuk nggak usah ditanya. Jangan mabuk gitu nggak adil lah, biar adil begitu. Jadi, ketika kita memperlakukan hukum standar fikih, seorang istri wajib memberitahukan siapa saja orang-orang yang dia kenal, lalu kemudian suami juga memberikan info yang sama, insya Allah selamat. Kan bahasanya memasukkan ke dalam rumah, ini bukan ke dalam rumah lagi, Bang. Itu BBM dibawa ke kamar. Berarti itu orang-orang yang gak dikenal sama suaminya dibawa ke dalam kamar. Kadang-kadang dipisah ke kamar mandi bawa BBM. Coba, itu perempuan dibawa ke kamar mandi meskipun hanya BBM, meskipun gak nyium baunya gitu ya. Dibawa kamar mandi, kamu di mana sih? Aku di kamar mandi, tahu? Ikut kamar mandi. Sorry ya, biasanya dibawa ke kamar mandi orang spesial doang, jadi kamu spesial. Oh iya, gitu. Biasanya kalau acara ini ngomong pelaku Bang. Nah, jadi ini maksudnya. Jadi kalau tidak berhati-hati, musibah. Sekarang bagaimana hukum memata-matai? Sekarang kan banyak spy. Dengan 2,5 juta Bang, setahun kita bisa tahu istri kita ngirim picture ke siapa, nge-BBM siapa, kirim voice note siapa, email siapa, apa siapa, semua ke-sending ke email kita, ke handphone kita. Bagaimana dengan ini? Gimana Pak Polisi? 2,5 juta Bang. Kita tahu istri kita BBM sama siapa. Kita tahu istri kita sending picture sama siapa. Kita tahu istri kita kirim voice note sama siapa. Hanya 2,5 juta. Ini promosi. Jadi sebulan dari sini mohon maaf naik 3,5 juta ya. Akhirnya muncul pertanyaan, bagaimana dengan itu? Apakah kita boleh memata-matai? Masih kan muncul. Alasannya apa? Untuk menjaga cek. Apalagi PPKM anak-anak kita yang sekarang, gitu kan? Apalagi BBM anak-anak kita, kan yang kecil-kecil SMP, apalagi SMA kita nggak tahu. Apalagi kita punya anak SMA apa dulu? Kalau kita lihat takut kita dulu, ya Allah, ampun Tuhan, jangan anak perempuan dulu di sini, laki-laki lain, ya Allah. Ya, gua nggak perlu cerita, gua tahu, gua ngelakuinnya kayak apa ini. Takut kita anak kita seperti apa? Kalau kepada anak mungkin, ya. Tapi kalau kepada pasangan, ini yang menjadi dilema yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa memberikan keputusan, dikembalikan saja kepada Anda. Kalau Anda merasa perlu menggunakan alat ini, silakan. Tapi kalau Anda akan membuka sakit yang luar biasa, lepaskan. Allah biar jadi urusan ini. Baik, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah semuanya bisa kenyang. Ya, sementara saya lapar. Ya, ada beberapa yang bertahan tidak makan itu, masya Allah. Yang makan yang nggak makan semua sama dapat keberkahan, insya Allah. Sekali lagi mohon maaf masih banyak kurang banyak kitab yang saya obrolin, tapi insya Allah mudah-mudahan semua ini ada manfaat. Ya.